nanti banyak sharing firman Tuhan dan saya juga untuk Bro Rapi yang nanti akan puji-pujiannya. Kita satukan hati dulu untuk berdoa ya. Kita satukan hati untuk kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami ucap syukur kalau Engkau begitu baik pada malam hari ini. Engkau memberi kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama. Kami percaya Tuhan, ini ada suatu anugerah daripadamu ya Bapa. Kami pria-prianya Allah, kami rindu akan firman-Mu, kami rindu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Engkau pimpin kami semua ya Bapa. Engkau pimpin juga yang memimpin puji-pujian, biar puji-pujian kami menjadi rupa harum bagimu ya Bapa. Dan Engkau juga pimpin hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat marifat kepada hamba-Mu ya Bapa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu ya Bapa. Biarlah malam hari ini kami dapat sukacita daripadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan buat Bro Rapi. Waktunya kami persilahkan. Oke, salam selamat malam. Suara saya jelas ya? Oke, siap. Terima Jelas kasih. bagus, Pak. Oke. Lanjut. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini di ibadah launching. Menangkap pujian penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara
segala perkara dapat kutakluk di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Yesus, sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau yang menjamah setiap kami. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami naikkan sembah. Haleluya. Terima kasih. Mengalir kuasa-Mu. Terima kasih.
Rasa dari tempat mahal kekal mulia hadir di sini bukan menyembuhkan yang terluka bukan Tuhan bersamamu kau seruan hatiku apa kau kasih Ini tugasnya Pak Dimu. bekerja sama untuk kebaikanku masa dari tempat mahal tinggi kau mulia kau hadir di sini bukan hati bukan yang terluka bukan bersamamu masa dari tempat mahal tinggi dapat kekal mulia kau hadir di sini bersama Bapa bukan tenang bersamamu bukan tenang Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami akan tenang dan kami akan merasakan damai sejahtera hanya di dalam-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih pada saat malam hari. Saatnya Tuhan kami akan diberikan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan. Engkau yang berkati dan Engkau yang memberikan dan menyampaikan hikmat daripada Allah. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Ya. Oke, selamat malam. Shalom semuanya para pria AMC semua, selamat malam. Ya. Nah, materinya sudah di ini ya. Raffi bisa tolong.
Untuk PowerPoint-nya bisa di. Nah, malam hari ini, saudaraku sekalian, kita akan belajar satu tema tentang mati untuk hidup. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sifatnya praktika, ya, sesuatu yang dipraktekkan oleh kehidupan kita. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus, ya, atau kita biasa menyebutnya peristiwa-peristiwa Kristus, itu juga menjadi inspirasi atau menjadi teladan dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita tahu bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita, dia sudah mati untuk menebus segala dosa kita, tapi pada hari yang ketiga dia hidup, ya. Nah, beberapa saat ini mungkin apakah saudara pernah mendengar atau tidak, ada banyak sekali perdebatan yang terjadi. Ada yang bilang yang terpenting itu kematian Yesus, ya. Terus ada yang bilang karena kematian itulah dosa kita ditebus. Tapi ada pakar-pakar teologi yang bilang yang terpenting itu adalah kebangkitannya, gitu ya. Karena kalau Yesus gak bangkit, dia tidak membuktikan dia Allah, dia cuma manusia biasa, ya. Tapi dia bilang dia adalah kebangkitannya lah titik sentral manusia diselamatkan. Jadi sebenarnya saudara sekalian, baik kematian dan kebangkitan adalah berita sentral, berita utama dari firman Tuhan. Dan itu peristiwa baik kematian atau kebangkitan Kristus itu adalah yang menyelamatkan kita. Jadi bukan hanya kematiannya, tapi juga adalah kebangkitan. Next bisa. Nah, kita perlu belajar dulu. Coba lihat next slide-nya. Bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak bisa dipisahkan, ya. Karena tanpa kebangkitan Kristus, kematian Kristus hanyalah simbol dari kehancuran, ya. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, kematian itu cuma hanya simbol dari kehancuran dan ya seperti banyaknya orang kebanyakan atau tokoh-tokoh agama kebanyakan mereka mengalami kematian, ya contoh dalam Alkitab misalnya Musa juga mengalami kematian, Daud juga mengalami kematian, tapi kalau Yesus sama dengan mereka, apa bedanya Yesus dengan tokoh-tokoh agama atau agama-agama manapun gitu. Tapi berita baiknya bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia adalah Allah, ya. Nah, demikian juga tanpa kematian Kristus tentu tidak ada kebangkitan. Jadi kalau kebangkitan dilepaskan dari kematiannya, yaitu sesuatu yang hanya dagelan semata gitu ya. Nah, tapi berita baiknya Yesus mati, dia menebus segala dosa kita, tapi hari ketiga dia bangkit. Dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Next. Ya. Nah, dalam iman Kristen kita perlu mengerti bahwa next bisa slide berikutnya. Sebenarnya atas tuh. Sebenarnya atas. Apa yang sebenarnya atas? Halo. Udah noise bro. Ya udah aman. Pak Jim masih di mute Pak Jim. Pak Jim di mute. Oke. Halo. Bisa kedengeran suara saya, Pak? Ya jelas Pak. Lanjut Pak. Oke, ya. Oke. Di mute ya. Tadi ke mute ya. Halo. Betul Lanjut. Pak. Sekarang udah jelas. Lanjut Pak. Ya, oke. Ya, jadi dalam prinsip sebelum kita bicara hal yang praktis, kita perlu mengerti tentang soal kristologi ya, tentang ajaran tentang Kristus. Ya, karena mungkin bapak-bapak pernah dengar atau kaum pria pernah mendengar sekarang serangan-serangan. Sebenarnya bukan sekarang saja, sebelumnya juga serangan-serangan terhadap kekristenan begitu masif terjadi. Ya, terakhir-terakhir juga kita mendengar tentang Kristen progresif yang dia menentang bahwa bukan hanya lewat kematian Yesus saja orang diselamatkan gitu ya. Atau mereka berusaha melepaskan pada mengaku Kristen, tapi dengan pemahaman kalau dia Bapa yang baik, kalau orang tidak percaya sekalipun kepada Yesus, dia tetap diselamatkan. Jadi hak keselamatan adalah milik semua orang, kata ajaran-ajaran terbaru. Nah, mereka coba melepaskan kita dari Kristus. Nah, prinsip penting dalam soal Kristus ini, kita perlu mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati
dan dia juga sekaligus adalah manusia sejati. Ya, dalam pemahaman dikenal sebagai duinatur. Ya, jadi Yesus tuh satu pribadi. Ya, kita mengenal Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, pribadi Allah Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Nah, Yesus itu dia satu pribadi tapi dua natur, ya, dua sifat yang dia miliki. Dia Allah yang sejati dan sekaligus dia adalah manusia sejati. Nah, sebagai manusia dia dibangkitkan oleh Bapa. Jadi sebagai naturnya sebagai manusia, ya, saudara akan menemukan dalam Alkitab bahwa Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Tapi sebagai Allah sejati, dia membangkitkan dirinya sendiri. Jadi dia punya kemampuan, dia punya kuasa, punya otoritas untuk membangkitkan dirinya sendiri. Ini sekilas saja ya soal teologis buat kita. Next. Ya. Nah, hari ini saya ingin kita fokus kepada hal yang bisa kita praktekkan. Nah, mati untuk hidup, ya, itu sebenarnya adalah sebuah pola Allah, ya, pola Allah untuk kehidupan yang berbuah. Jadi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus, dia mengalami kematian, tapi dia bangkit, itu sebenarnya adalah sebuah inspirasi, sebuah pola yang harus kita alami juga sebagai orang yang percaya. Ya, dalam Roma dikatakan kalau kalau Yesus mati dan dia bangkit, kita yang menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan mengalami kesatuan atau menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Jadi prinsip atau tema tentang mati untuk hidup ini adalah pola Allah untuk kehidupan kita yang berbuah. Jadi kalau kita ingin hidup kita berbuah, kalau ingin kehidupan kita punya dampak, kita perlu mengerti prinsip tentang mati untuk hidup ini. Next. Lanjut. Nah, mati itu artinya kita punya arti dari mati, ya, itu artinya tubuh kita sudah tidak memberikan respon lagi. Nah, sebaliknya hidup artinya roh yang bekerja dan berkarya. Nanti kita akan belajar tentang perbedaan antara manusia lahiriah, ya, dengan manusia batiniah, atau manusia lama dengan manusia baru. Nah, sebagai orang percaya kita perlu mengerti prinsip ini. Karena ternyata, ya saudara sekalian, kalau kita tidak mengerti prinsip ini, kita akan mengalami kesulitan dalam hal kita bertumbuh. Kita akan mengalami kesulitan dalam hal berbuah dalam kehidupan ini. Ya. Ada sebuah buku, mungkin saudara nanti bisa cari kalau saudara suka baca, ya, dari seorang penulis namanya Watchman Nee. Dia adalah tokoh kebangunan rohani di Cina, ya. Tuhan pakai dia luar biasa, dan banyak bukunya, ya. Nah, salah satu buku yang terkenal, legendaris gitu ya, judulnya adalah Remuknya Insan dan Keluarnya Roh. Jadi judul bukunya Remuknya Insan dan Keluarnya Roh. Artinya dia menjelaskan begini, seseorang tidak mungkin bisa berbuah. Seseorang tidak mungkin bisa mengalami pertumbuhan dan kehidupan yang berbuah dan berdampak kalau dia tidak mengerti prinsip ini. Ya. Karena katanya insan kita atau manusia lama kita, itulah yang menjadi penghalang manusia baru atau roh kita, roh manusia kita tidak mengalami pertumbuhan atau bekerja dengan benar. Ya, karena kita menemukan ada orang mengaku dirinya Kristen, percaya Tuhan Yesus, tapi kehidupannya tidak mengalami perubahan sama sekali. Kehidupannya tidak mengalami buah sama sekali. Mengapa? Karena mungkin dia cuma hanya beragama Kristen, atau lebih dari itu mungkin dia percaya Yesus, tapi dia tidak menerapkan prinsip tentang mati untuk hidupnya. Ya, kalau prinsip dari Watchman ini adalah dia tidak membiarkan manusia lamanya diremukkan. Karena apa? Karena orang tidak mungkin membiarkan rohnya atau roh yang diubahkan oleh Tuhan, atau dalam prinsip Alkitab disebut manusia baru, kalau manusia lamanya tidak mengalami diremukkan oleh Tuhan. Oke, nanti kita akan belajar ya. Lanjut, next. Ya, kita baca satu ayat dalam Yohanes 12. Yuk, saudara perhatikan ayat ini. Dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, ya kata Yesus, sesungguhnya
jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saya ulang ya. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, jadi kalau biji gandum katanya tidak jatuh atau ditaruhkan ke tanah dan dia tidak mati, ya, ia tetap satu biji saja. Jadi biji gandum itu tidak mengalami yang namanya berbuah sama sekali. Nah, syarat untuk mengalami berbuah katanya, tetapi syaratnya adalah mati. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kunci katanya untuk gandum mengalami banyak buah adalah kuncinya dia mati. Dia harus keluar dari cangkangnya, ya, karena kita tahu gandum itu seperti padi, ya, gabah. Nah, kalau gabah itu, ya, tidak diizinkan yang namanya gabahnya atau kulit luarnya itu terbuka, tidak mungkin yang namanya gandum atau beras itu bisa bertumbuh bahkan berbuah. Nah, Yesus berkata, jadi sebenarnya ayat ini berhubungan dengan nubuatan tentang dirinya. Jadi Yesus sedang menjelaskan bahwa untuk bisa menyelamatkan banyak orang, jalan satu-satunya, dia harus mati. Dia harus menebus banyak dosa manusia. Karena lewat kematian itulah banyak orang akhirnya diselamatkan. Nah, ternyata prinsip yang sama. Untuk kita bisa mengalami kehidupan yang berbuah, syaratnya satu, mati. Ya, oke. Lanjut, next. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan mati. Nah, kita perlu mengerti dulu ini, saudara. Garis besar Alkitab, intisari Alkitab, ini sebuah kebenaran yang perlu saudara pahami, ya, dari sekarang bahkan sampai nanti pun sebagai sebuah perenungan kita. Jadi ada 4 garis besar apa yang Alkitab apa yang tertulis dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yang pertama adalah bicara tentang penciptaan. Ya, manusia diciptakan. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Tetapi manusia yang diciptakan itu sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, manusia mengalami yang namanya kejatuhan. Ya, mereka tidak percaya kepada Tuhan dan akhirnya mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka jatuh. Nah, jadi yang namanya dosa bukan hanya karena mereka melakukan, tapi status mereka sekarang berubah menjadi orang berdosa. Ya, saya pernah menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan orang berdosa bukan hanya melakukan atau bertindak dosa, tapi dia punya status berdosa atau publik dosa. Nah, berita yang lain, karena manusia jatuh dalam dosa, tidak ada jalan lain. Keselamatan perlu dilakukan hanya melalui satu jalan. Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita. Dia menebus kita di kayu salib. Dan berita yang lainnya adalah terjadi yang namanya pemulihan atau pemuliaan. Ada istilah yang lain. Jadi 4 peristiwa ini adalah peristiwa penting yang perlu dipahami oleh kita. Nah, posisi kita saat ini, kita adalah manusia yang berada dalam kejatuhan itu. Ya, sebagai anak-anak keturunan Adam, kita ternyata mewarisi dosa-dosa Adam. Ya, tapi berita baiknya adalah Yesus datang menebus kita. Next, lanjut. Nah, ini prinsip saudara sekalian ya. Sebelum kita lanjut, saya menjelaskan tentang prinsip mati untuk hidup ini. Saudara perlu mengerti ini ya. Sebelum jatuh, jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu bisa berdosa, bisa tidak. Jadi saudara lihat, waktu Adam diciptakan pertama, segambar dan serupa dengan Tuhan, manusia itu punya potensi untuk tidak berdosa. Tapi dia juga berpotensi untuk berdosa. Tapi sayang kita tahu akhirnya mereka, Adam khususnya, sebagai pemimpin, pria pemimpin, akhirnya dia memilih untuk berdosa. Nah, setelah jatuh, jadi posisi setelah jatuh,
manusia tidak bisa tidak berdosa. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa atau manusia berdosa itu punya satu kemungkinan, yaitu manusia tidak bisa tidak berdosa. Ya, jadi manusia yang tanpa Kristus, mereka adalah manusia-manusia yang tidak bisa tidak berdosa, otomatis berdosa. Tapi berita baik adalah setelah Yesus datang, akhirnya kita mengalami yang namanya lahir baru, terima Yesus. Nah, setelah seseorang lahir baru, setelah seseorang percaya Yesus, menerima Yesus, manusia itu dikembalikan lagi posisinya, potensinya sama seperti manusia belum jatuh dalam dosa. Jadi manusia bisa berdosa, manusia juga bisa tidak berdosa. Jadi posisinya sama seperti Adam sebelum mereka jatuh dalam dosa. Nah, baru nanti di kekekalan, ya, di langit baru, bumi baru, di surga nanti manusia tidak berdosa lagi. Nah, dalam hal ini adalah kita ada di posisi mana? Bagi para pria-pria yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah mengalami yang namanya lahir baru, terima Yesus, kita punya potensi, Alkitab bilang kita diberikan benih yang membuat kita bisa tidak berdosa. Tahukah saudara bahwa sebenarnya para pria, halo, masih kedengeran suara saya? Masih Pak, lanjut Pak, terus Ya, Pak. iya. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, susah jadi pria, jadi anak Tuhan atau anak Tuhan yang pria itu, wah godaannya banyak. Benar, godaan banyak. Tapi tahukah saudara sebenarnya kalau kita sudah di dalam Tuhan, percaya Tuhan, lahir baru, kita punya potensi untuk tidak bisa berdosa lagi. Kita bisa dalam seharian tidak berdosa. Karena Tuhan sudah memberikan benih ilahi itu di setiap hati kita. Jadi kita punya potensi sama seperti Adam pertama kali sebelum mereka jatuh. Cuma persoalannya kita kenyataannya realitasnya kita jatuh terus. Jatuh terus karena biasanya mungkin karena kita punya kepercayaan yang salah seolah-olah susah jadi pria. Ya, udah masalah wanita lah misalnya, atau masalah keuangan lah, atau masalah bisnis lah, atau masalah hubungan dengan yang lain, soal harga diri orang bilang nggak bisa, saya nggak mungkin bisa jadi pemenang, saya memang udah dari sononya berdosa. Itu pendapat yang salah, saudara sekalian. Bagi saudara berita baik, bagi yang sudah percaya Yesus, saudara punya kemampuan untuk tidak berdosa lagi. Mampu. Next. Oke. Lanjut. Nah, ketika kita bicara tentang hari ini, malam ini tema tentang mati untuk hidup, ada 3 hal yang kita mau pelajari. Pertama adalah cara pandang. Jadi ternyata masalah mati untuk hidup itu yang pertama adalah cara pandang atau cara pikir kita terhadap bagaimana tentang diri kita. Dan kedua adalah apa yang disebut tentang hidup yang berbuah. Dan yang ketiga adalah kesadaran akan Kristus secara terus-menerus. Ya, jadi ada 3 prinsip. Kalau saudara ingin mati untuk hidup, atau saya ingin mengalami yang namanya kemenangan, saudara ingin mengalami yang namanya hidup yang berbuah, ada 3 hal yang kita perlu renungkan malam hari ini. Yang pertama, cara pandang kita. Ya, sebagai orang pria-prianya Allah, sebagai pria-pria yang sudah di dalam Tuhan, cara pandang kita terhadap diri kita seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara kita melihat apa yang dimaksud tentang hidup yang berbuah. Terus yang ketiga, prinsip tentang sebuah kesadaran akan Kristus secara terus-menerus. Ini penting. Oke. Nah, sebelum masuk ke poin yang pertama tentang cara pandang, saudara perlu tahu bahwa ternyata dalam sejarah gereja pun sudah membuktikan bahwa banyak orang ngerti, oh saya harus mati. Ya, keakuan saya harus mati. Kemanusiaan manusia lama saya harus mati. Tapi kenyataannya banyak orang berusaha dengan kekuatan sendiri untuk melakukannya. Ya, saya pernah cerita, kayaknya saya pernah membagikan kepada saudara
bahwa saya pernah satu kali terikat ya dengan satu dosa yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh para pria. Saya hampir 1 tahun, saya jatuh bangun. Semakin saya ingin mengalahkan, ya, ingin menyetop atau memberhentikan tindakan-tindakan dosa yang salah ini, semakin justru dosa itu melawan saya, ya, seperti monster yang melawan. Hampir 1 tahun saya bergumul, jatuh bangun, bayangkan saudara, 12 bulan saya mengalami itu. Tapi satu kali Roh Kudus berbicara, saya ingat saya lagi baca Roma pasal 8. Ya. Waktu itu ayat itu berbicara gini, kamu yang ada dalam Kristus tidak ada lagi dalam penghukuman. Ya. Kamu tidak lagi hidup menurut hukum dosa dan hukum maut, tapi menurut hukum Kristus. Nah, ayat itu hidup sekali buat saya. Dan saya bilang, jadi seolah-olah Roh Kudus bilang kepada saya, fokus kamu adalah bukan untuk mengalahkan dosa, fokus kamu adalah fokus kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Ya, kamu ini kalau semakin mengalahkan dosa nggak bisa, tapi fokus adalah sadar terus akan Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tahu nggak saudara? 1 tahun saya bergumul, tapi setelah ayat itu Tuhan berbicara kepada saya dalam waktu satu pagi, sampai hari ini saya dibebaskan, saya keluar jadi pemenang. Jadi ternyata kuncinya bukan mengalahkan dosanya, tapi kuncinya saya sadar akan apa yang Tuhan sudah lakukan, dan saya sadar apa akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, tapi dalam sejarah gereja membuktikan juga, saudara, banyak orang berusaha untuk berkenan dengan kepada Tuhan dan berbagai cara. Kalau saya ingat Martin Luther. Martin Luther itu adalah bapak kegerakan reformasi, ya. Lahirlah gerakan Protestan, ya. Sebelumnya kan kita tahu sekian lama di Romawi mereka berada dalam kekristenan yang kita tahu adalah disebut sebagai Katolik, ya. Nah, satu kali Martin Luther, dia seorang calon imam atau dia imam muda lah. Satu kali dia sedang melakukan sebuah kegiatan, ya, dia jalan pakai lututnya, harus lewati beberapa tangga sebagai tanda penyucian, sebagai tanda kematian diri sendiri. Ya, dia berusaha dan dia udah berbulan-bulan mungkin dia lakukan itu. Tapi Roh Kudus berbicara dan akhirnya dia ayat Roma pasal 1 ayat 17 berbunyi, orang benar hidup oleh iman. Jadi bukan karena usaha manusia kamu dibebaskan, tapi oleh karena iman kepada karya Kristus. Nah, akhirnya Martin Luther dia mendapatkan rema, dia mendapatkan pencerahan. Oh iya ya, bukan dengan usaha saya mengalami kematian diri, bukan dengan usaha saya, tapi akhirnya dia ayat itu memberikan kemenangan buat dia. Saya dibenarkan bukan karena perjuangan yang begitu berat ini, ya, jalan pakai lutut, ya, jadi tangga demi tangga, tapi akhirnya dia dapatkan sebuah pencerahan bahwa orang benar hidup oleh iman, orang benar oleh karena Kristus. Lahirlah yang namanya kegerakan Protestan, dan kita termasuk bagian dari kegerakan itu, ya, gereja Pantekosta. Jadi saudara sekalian, Martin Luther adalah contoh bagaimana dia berusaha untuk mati. Dia berusaha untuk berkenan kepada Tuhan, tapi pakai usaha sendiri. Ya, dengan cara menyakiti dirinya sendiri. Ternyata yang namanya kematian, ya, manusia lama kita bukan dengan cara seperti itu. Nah, kita akan masuk poin yang pertama, kebenarannya. Silakan. Nah, saudara sekalian, Alkitab mengajarkan bahwa di dalam diri kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita ada dua manusia, ya, atau ada dua sifat, ya. Sifat yang pertama atau manusia yang pertama disebut manusia lama, ya, dan yang manusia yang lain adalah manusia baru. Nah, selama kita masih hidup, ya, selama kita belum
mati, kita masih terus berjuang ya dengan kondisi ini ya. Di dalam diri kita ada manusia baru, roh kita diciptakan oleh Tuhan ulang menjadi ciptaan baru ya. Nah, kita lihat saudaraku sekalian, manusia lama itu sifatnya kedagingan. Sifat kedagingan itu adalah sesuatu yang menarik kita kepada dosa ya, menarik kita kepada dunia, dan menarik kita untuk melakukan perkenanan kepada Tuhan dengan cara aturan-aturan agama ya, dengan lakukan misalnya ada yang bilang gini, oh lakukan selibat tanpa menikah misalnya supaya Tuhan berkenan ya. Nah, itu manusia menarik ya, manusia lama itu menarik kita kepada dosa. Justru dia menarik, dia tidak akan membawa kita kepada Tuhan ya. Sedangkan manusia baru yang sudah diciptakan oleh Tuhan saat kita terima Yesus, kita mengalami kita manusia baru. Tapi sekaligus di dalam diri kita itu ada dua ini. Ada dua pertentangan dalam diri kita. Yang namanya manusia lama, yang menarik kita kepada dosa, kepada dunia, dan kepada agama. Ya. Dan yang kedua adalah manusia baru, yang justru menarik kita kepada Tuhan dan kebenaran. Nah, saya percaya semua pria di sini pasti mengalami perjuangan. Ya. Di satu sisi kita rindu untuk berkenan kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak mau lakukan lagi hal yang menyakiti hati Tuhan, berdosa, menyakiti istri, ya, menyakiti anak-anak kita. Kita tahu. Dan ternyata pergumulan itu juga dialami oleh Rasul Paulus. Dia katakan, aku manusia terkutuk. Aku manusia celaka, katanya. Aku ingin melakukan yang benar, tapi yang salah yang terjadi. Aku ingin melakukan kebenaran, tapi yang namanya dosa yang aku lakukan. Nah, rupanya itu sebuah pergumulan yang dialami oleh kita. Karena ternyata sebelum kita mengalami kematian secara tubuh, pergumulan ini kita alami. Nah, saudaraku sekalian, manusia lama ini, seseorang menyebutnya seperti monster. Akan membawa kita betul-betul jauh dari hadirat Tuhan. Membawa kita jauh dari kebenaran. Membuat kita itu pengen selalu dipuji orang. Ya. Apa-apa dilakukan supaya orang kita ingin menerima kemuliaan, kayak orang-orang kita dihargai oleh orang. Ya, ketika kita harus menjadi orang yang menghambakan ke yang lain, nggak mau tuh manusia lama. Tapi sebaliknya manusia baru, ya, atau orang kalau di bagian yang lain disebut roh yang diciptakan oleh Tuhan, itu akan membawa kita untuk melakukan hal-hal atau menyukai hal-hal yang benar. Mungkin saudara pernah mendengar cerita ini, dan menurut saya ini ada kebenaran. Ya, satu kali ada seseorang musafir lagi, ya. Dia punya 10 ekor anjing, ya. Anjing yang kelompok pertama adalah anjing hitam. Ada 5 anjing hitam. Dan kelompok 2 adalah anjing putih, ya. Nah, setiap dia kasih makan anjing hitam yang kuat. Karena si putih dia dikasih makan. Tapi sebaliknya, kalau si putih, anjing putih yang 5 tadi dikasih makan, dia yang kuat, yang hitam nggak dikasih makan. Jadi yang putih yang kuat. Nah, ini sebenarnya perenungan buat kita. Selama ini, kita sadarnya, atau kita jangan-jangan lebih banyak memberi makan si anjing hitam, manusia lama, ketimbang kita memberi makan kepada manusia baru kita. Mengapa kita perlu merenungkan firman? Mengapa kita perlu berdoa? Mengapa kita perlu bersekutu di gereja, di komunitas pria seperti ini? Kita sedang mengizinkan manusia baru itu dikasih makan. Coba saudara, kesalahan manusia ada ketika ada masalah, dia justru keluar dari komunitas. Ya, biasa orang malah nggak mau ke gereja, nggak mau ke pria, nggak mau doa lagi. Justru itu sedang membiarkan manusia lama kita dikasih makan.
Akibatnya jangan heran, kita tidak pernah betul-betul hidup dalam kemenangan setiap saat. Kenapa? Karena manusia lama lebih dikasih makan atau diberikan keleluasaan ya ketimbang manusia barunya. Next. Nah, ini istilah lain adalah baju lama, baju baru. Kata Alkitab, baju lama itu harus ditanggalkan. Ganti. Kenakan sekarang baju yang baru. Ya. Baju baru itu kita tahu buah-buah roh di dalamnya. Ya, ada kasih, ada sukacita. Ya, Roh Kudus akan bawa kita untuk selalu berada dalam sifat-sifatnya tentu. Oke, next. Nah, mari kita lihat ayat ini penting. Ini cara pandang. Yuk kita baca sama-sama saudara sekalian. Ya, di hati saja nggak apa-apa karena ini online ya. Demikianlah hendaknya. Roma 6 ayat 11. Firman Tuhan bilang, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kata Alkitab. Demikianlah kehendaknya kamu memandang. Kata memandang itu cara pandang. Atau memandang itu artinya kita punya identifikasi. Dia mulai kita melihat diri kita. Katanya apa? Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini menjelaskan kepada kita harus punya cara pandang. Bahwa kita yang sudah percaya Yesus, sama seperti Yesus mati, kita juga harus memandang bahwa kita mati bagi dosa. Jadi saat kita terima Yesus, kita harus mulai memandang kita telah mati, sudah mati bagi dosa. Nah, ketika kita melihat diri kita sudah mati dari dosa, atau pakai bahasa yang lain, dari manusia lama kita, atau dari baju lama kita, ya, atau dari sifat lama kita harus memandang bahwa manusia lama kita telah mati, ya. Dan ketika kita memandang seperti itu, ya, kamu hidup bagi Allah dan Kristus Yesus. Itu akan mendorong kita untuk hidup bagi Tuhan. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan, ya, kita tidak dimulai dengan usaha kita dulu. Ya, misalnya ada orang yang terikat misalnya dengan minuman keras misalnya, atau yang lain, rokok atau apa. Ya, ada orang bilang semakin dilawan semakin susah. Jadi fokus kita bukan dengan cara melawannya, tapi fokus kita yang paling pertama, kita perlu membangun sebuah keyakinan, sebuah kesadaran bahwa kita telah mati bersama Kristus. Kita telah mati bersama Kristus bagi dosa-dosa kita. Ya, cara pandang kita adalah saya sudah mati bersama Kristus. Di kayu salib Yesus mati, saya juga mati. Pada waktu kita dibaptis, kita juga Yesus seperti Yesus dikuburkan, segala dosa kita juga telah dikuburkan. Itu cara pandang kita. Ayat selanjutnya bilang begini. Ayat 12 dan 13. Next. Sebab itu, nah setelah kita memandang diri kita telah mati bagi dosa, ayat ini bilang, sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jadi kalau kita memandang bahwa kita telah mati bagi dosa, akhirnya kita jangan mengizinkan dosa lagi bekerja, ya katanya, supaya jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginan yang tadi adalah keinginan manusia lama kita. Ya, keinginan manusia lama yang ingin dipuji, ingin diikuti keinginannya, ya. Dalam hal-hal yang berdosa, ya, nama kita tahu apakah orang menyebutnya apakah itu jebakan harta, jebakan wanita, jebakan tahta, ya. Ya, supaya orang lihat hebat diri kita, ya. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata pelana. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, katanya. Dahulu mati, tapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi pertama, saudara perlu memandang bahwa kita sudah mati
bersama Kristus. Kita telah mati bagi dosa-dosa. Ini cara pandang, ini sebuah keyakinan. Dan kalau kita udah yakin bahwa dosa kita telah mati bagi dosa kita, justru akan mendorong, memberikan kemampuan kepada kita untuk tidak mengizinkan lagi yang namanya dosa-dosa berkuasa lagi dalam hidup kita. Kita tidak mengizinkan lagi manusia lama, sifat lama, baju lama menguasai kita. Seperti yang tadi saya bilang. 1 tahun saya terikat dengan dosa yang memalukan. Saya sudah berusaha, saya tidak bisa lepas. Tapi ketika saya menyadari bahwa saya tidak lagi hidup menurut hukum dosa dan hukum maut. Sekarang saya hidup menurut hukum Kristus. Kalau pakai bahasa Romanum itu, saya sudah mati bersama Kristus. Justru itu memberikan kemampuan buat saya untuk bisa hidup. Dan sampai hari ini, saudara sekalian, saya dilepaskan, dibebaskan, dan tidak melakukan dosa itu lagi. Kenapa? Karena fokus saya, kesadaran saya terhadap diri saya, mulai dibangun. Ya, bahwa saya sudah mati bersama Kristus. Dosa-dosa saya telah dikuburkan bersama-sama Kristus. Dan inilah alasan buat saya akhirnya bangkit. Itu prinsip yang pertama. Lanjut. Nah, ini penting juga mengenai konsep tentang produktif dan berbuah. Dulu saya susah membedakan ini, ya. Karena saya pikir kalau produktif ya sama dengan berbuah. Jadi kalau satu pohon menghasilkan buah yang banyak, saya bilang itu produktif, ya. Dan itu kepercayaan saya selama ini sebelumnya. Tapi ternyata kalau saya perhatikan antara produktif dengan berbuah itu lawan loh. Atau istilah yang lain tuh itu bertentangan. Ya ini sebenarnya pemahaman ini ditemukan oleh seorang namanya Henry Nouwen. Ya, seorang yang khusus mengabdikan diri untuk pelayanan orang-orang yang terpinggirkan, ya, untuk orang-orang yang tidak dianggap, ya, orang panti asuhan, untuk dia banyak melayani orang-orang yang orang-orang tua yang sudah dibuang oleh keluarga. Akhirnya dia menemukan begini, saudara sekalian. Ya, dia bilang gini, produktif adalah hasil dari kemampuan manusiawi kita. Jadi orang disebut produktif karena memang dia mampu untuk menghasilkan. Ya. Tapi kalau berbuah, ya, berbuah adalah hasil dari ketidakmampuan dan kerapuhan manusiawi kita. Jadi yang namanya berbuah itu katanya adalah sebuah penyerahan, sebuah kesadaran bahwa memang saya nggak mampu lakukan. Jadi dia bilang rahasia untuk berbuah adalah mati, sesuai Yohanes 12 ayat 24 tadi. Jadi biji gandum kalau tidak mati, dia tidak bisa berbuah, apalagi berbuah banyak. Nah sama, kalau kita ingin mengalami yang namanya hidup yang berbuah, kita perlu belajar berserah, menyadari ya bahwa ternyata dalam hal tertentu bahwa kita tidak punya kemampuan. Justru disitulah rahasia berbuah terjadi. Kalau saya masih ingat, nanti saya bisa baca di 2 Korintus 12. Paulus sampai bilang, jika aku lemah, justru aku kuat. Akhirnya Paulus bilang, aku lebih suka berada dalam penganiayaan. Aku lebih suka berada dalam siksa. Aku lebih suka dalam keadaan terjepit. Karena justru ketika aku dalam keadaan itu, aku kuat. Dan justru yang bikin kuat itu bukan kemampuan diri, tapi kekuatan Tuhan yang bekerja. Di bagian yang lain Paulus menyebutkan ada harta di dalam bejana tanah liat. Ya, kita ini bejana tanah liat, kita rapuh, ya, kita mudah hancur. Saudara lihat vas bunga, ya, yang dibuat dari tanah liat, itu kesenggol dikit hancur, ya, jatuh dan hancur. Nah hidup kita seperti bejana tanah liat. Tapi kata Paulus, di dalam bejana tanah liat itu ada harta berharga. Nah itu bicara tentang kehadiran Kristus. Justru untuk kita mengalami kehidupan yang berbuah, ya, kita perlu mati terhadap kemampuan diri kita. Kita perlu mati terhadap kebanggaan kita
akan kehebatan kita. Jadi cara pandang kita harus mulai berubah, saudara sekalian. Ya. Akhirnya Henry Nouwen bilang begini, kalau produktif itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang normal. Tapi kalau saya lihat orang-orang renta, ya dia melayani panti jompo, dia melayani orang-orang orang-orang yang cacat begitu ya. Dia bilang orang cacat itu bisa berbuah. Mungkin dia nggak bisa produktif. Dia lemah dalam segala hal. Orang tua juga udah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau berbuah, siapapun bisa. Kenapa? Karena rahasia berbuah adalah hasil dari ketidakmampuan. Kesadaran akan ketidakmampuan dan kerapuhan manusiawi kita. Itu yang kedua. Ketiga, next. Yang ketiga. Silakan, yang ketiga, next. Nah ini saudara sekalian. Ya, yuk kita baca Galatia 2 ayat 20. Tapi saya akan bacakan dalam versi terjemahan Indonesia masa kini. Ya, ini karena ada sebuah prinsip yang lebih jelas gitu ya. Paulus bilang begini, aku telah disalibkan bersama Kristus. Tadi kan, aku telah disalibkan bersama Kristus. Atau pakai bahasa yang lain, aku telah mati bersama Kristus di kayu salib. Itu kebenaran pertama. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Aku telah mati bersama Kristus. Ya, dosaku juga telah disalibkan, gitu ya. Nah, terus Paulus bilang gini, namun aku hidup. Ya. Jadi dia mulai punya kesadaran baru. Dia bilang, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, dia bilang. Jadi kesadaranku bukan aku, kesadaranku bukan kemampuanku, kesadaranku bukan kehebatanku, tapi kesadaranku adalah melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, dia bilang, namun aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup. Ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani, kata Paulus, adalah hidup oleh iman. Yaitu iman dari Putra Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Ini perhatikan, ya. Ayat ini bilang gini, ya saya ulang ya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, kata Paulus, tapi Kristus. Nah, saudara sadar nggak sih? Kesadaran akan Kristus setiap saat. Justru ketika kita sadar akan kehadiran, katanya, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Dan hidup yang sekarang aku hidupi, Paulus bilang, hidup yang sekarang aku hidupi, ya, secara jasmani adalah hidup oleh iman. Nah, Paulus menjelaskan, yang dimaksud dengan hidup oleh iman itu bukan lagi pakai imannya saya, bukan memakai imannya aku, tapi soal lihat, yaitu iman dari Putra Elohim atau Putra Allah yang telah mengasihi aku. Jadi Paulus bilang ini, kalau kita menyadari bukan aku tapi Kristus, justru kita sedang mengizinkan bukan iman kita yang bekerja, tapi imannya Kristus yang bekerja. Kemampuannya Kristus yang bekerja. Nah, saya mau tanya, sudah bisa jawab. Kalau imannya Kristus ada di dalam imannya kita mampu nggak mengalahkan dosa? Mampu. Dosa apapun. Mampu nggak kita menghadapi persoalan seberat apa? Mampu. Mampu nggak kita bisa melihat mujizat yang tidak mungkin atau mustahil sampai? Mampu. Kenapa? Bukan iman kita lagi yang bekerja, tapi iman Kristus. Jadi yang dimaksud mati untuk hidup, artinya kita mati terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri, tapi kita mengizinkan Kristus yang bekerja di dalam kita. Kita sedang mengizinkan kuasa Kristus, iman Kristus yang bekerja. Jadi bukan iman kita lagi yang bekerja, tapi iman Kristus. Ya, saya ingin saya bacakan sekali lagi ayatnya. Coba saudara pelan-pelan ya, karena terjemahan Indonesia yang terjemahan baru agak kurang maknanya, tapi kalau saya baca bahasa Inggris sama seperti terjemahan ini. Ya, saya ulang ya. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku, kata Paulus. Jadi kesadarannya bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam Kristus. Sadar akan Kristus.
Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman. Nah, apa yang dimaksud hidup oleh iman, kata Paulus, adalah yaitu iman dari Putra Allah. Jadi, iman dari imannya Kristus. Jadi yang dimaksud hidup oleh iman adalah bukan memakai iman kita lagi, tapi kita memakai imannya Kristus yang bekerja di dalam kita, yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagiku. Next. Nah, saudara sekalian, kita perlu mengerti prinsip ini. Ya. Oke. Prinsip ini adalah yang pertama, hidup kita bersyukur, kita diberikan makna lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Kita ciptaan baru, ya. Kita diberikan makna oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Kita disebut anak Allah. Ya, makanya makna itu akan melahirkan identitas. Identitas itu kita sebagai anak Tuhan, anak Allah, ya, sebagai orang yang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya. Dan juga sebagai orang yang mengalami seperti Kristus mati dan hidup, yang bangkit. Nah, kalau sudah mengalami makna apa yang Tuhan sudah berikan, ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, kita sudah menerima makna dari kasihnya itu, kita menerima identitas. Nah, identitas itulah yang memampukan kita untuk kita berperilaku, untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengizinkan manusia baru kita bekerja, yang mengizinkan roh yang sudah diciptakan baru dalam diri kita berubah. Itulah yang akhirnya sudah akan belajar nanti bahwa ternyata bisa kok kita nggak berdosa satu hari. Bisa. Kalau asalkan ada 3 tadi. Yang pertama, kita menyadari bahwa kita sudah mati terhadap dosa kita. Dan sekarang yang hidup di dalam diri saya adalah manusia baru itu, yang akan membawa kepada Allah. Terus yang kedua, kita mengerti bahwa hidup saya berbuah, bukan hanya sekedar produktif. Salah nggak produktif? Nggak salah, karena Tuhan juga kasih kemampuan-kemampuan. Tapi dalam kenyataannya, dalam praktek hidup nanti, kita akan menemukan ada banyak hal kita nggak mampu. Justru itulah kesempatan kita mengalami yang namanya kehidupan yang berbuah. Terus yang ketiga, prinsip adalah selalu sadar akan kehadiran Kristus. Setiap saat. Kalau sudah mulai sadar akan kehadiran, yang tadi kan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi saya sadar Kristus yang hidup. Yang hidup itu bukan kemampuanku, kehebatanku, kekudusanku, kesucianku, bukan imanku, tapi yang saya sadar ada kehadiran Kristus di dalam hidupku setiap saat. Justru disitulah kita akan melangkah untuk tidak lagi memakai iman kita, tapi kita mengizinkan imannya Kristus, iman Putra Allah itu bekerja dalam diri kita. Kalau iman Allah bekerja, kita dimampukan untuk melakukan segala perkara. Tadi kan lagu segala perkara dapat kutangguh. Kenapa? Karena iman Allah bekerja di dalam diri kita. Jadi saudara sekalian, matilah. Pandang diri kita sudah mati bersama Kristus di kayu. Tapi sekarang izinkan kehidupan Kristus bekerja. Jangan izinkan lagi tubuh kita dipakai untuk senjata-senjata kelaliman untuk dosa. Tapi izinkan manusia baru, izinkan Kristus, roh yang sudah diperbarui untuk mengalirkan keinginan-keinginannya, tujuan-tujuannya, ya, imannya, pengharapan-pengharapannya dialirkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, ya. Mungkin saya tutup dengan silakan next ini. 2 menit saya jelaskan. Masih ada slide satu lagi, Rafi. Slide terakhir, ya, masih ada tuh. Nah, ini. Next. Satu lagi. Ya, oke. Nah, soal saya ini. Jadi mati untuk hidup itu harus lewat yang namanya proses pemulihan tentunya. Ya. Pria adalah bagian proses pemulihan itu. Ya, penggembalaan setelah digembalakan ya oleh Bapak Gembala, Pak Daniel,
Itu bagian dari proses komunitas. Kita tahu bahwa semua kita punya goal jadi murid Tuhan. Nah, untuk jadi murid Tuhan, cirinya adalah taat serupa Kristus. Ya, untuk menjadi murid Tuhan, kita harus siap menerima berita, kita siap dinasehati, kita siap diajar, kita siap diarahkan. Ya, nah kita punya gaya hidup. Gaya hidupnya adalah up in out. Up itu hubungan kita sama Tuhan, penyembahan kita. In itu saling mengasihi sesama orang percaya, AMC ya sebagai anggota MC. Terus yang ketiga adalah out untuk menjangkau pria-pria yang lain ya untuk mengenal Kristus. Nah, itu bagian dari proses yang perlu terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Selamat malam. Amin. Puji Tuhan ya. Hambanya udah menyampaikan itu gamblang ya. Saya percaya ya. Tuhan bukankan kita untuk ini, untuk kita berada dalam hadiratnya ya. Ketika kita mati dan kita untuk hidup ya. Dan dari ketiga identitas itu kita bisa melakukannya. Mungkin masih ada yang bertanya atau yang kurang jelas. Hambanya siap ya. Ada yang bertanya nggak gitu ya? Halo, Silakan. selamat malam. Malam, Pak. Ya. Halo, Ya, Ya. malam Pak Jimmy. Malam, Pak. Ya, malam, Pak. Saya mau nanya Ya, silakan, Pak. yang tadi soal bersaksi, soal pergumulan itu kurang jelas. Apa yang digumulkan juga apa ya? Yang tadi dijelaskan. Oke, jadi saya selama 1 tahun terikat dengan dosa seksual, Pak. Seksual. Iya, dan saya udah mau lepas nggak bisa, Pak. Berarti itu ada di dalam pikiran. Bukan hanya pikiran, Pak, dilakukan, Pak. Jadi lakukan sendiri, Pak. Padahal Pak Jimmy udah nikah kan ya pada saat bergumul itu. Waktu itu belum, tapi saya udah pelayan Tuhan, Pak. Udah khotbah, Pak. Ya, udah khotbah, udah melayani, Pak. Tapi jadi nggak layak banget sebenarnya. Dan saya bergumul, aduh, Pak hamba Tuhan begini gitu. Tanya. Oh gitu ya. Gitu, Pak. Ya makasih Dan Pak. Ya, Tuhan berkati. Ada lagi yang mau bertanya? Udah jelas kali ya. Udah jelas ya dari udah jelas sekali ya. Tinggal kita melakukannya aja. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa melakukannya aja. Satu lagi Pak Jimmy. Silakan, Pak. Silakan. Waktu itu waktu 4 tahun ke belakang Pak Jimmy pernah menerangkannya. Ada 5 tingkatan iman itu tuh. Ya, bukan tingkatan, Pak. Yang pertama kan iman gracia, yang kelima teh fidusia. Iya. Nah, cuman yang kedua, ketiga, keempatnya lupa lagi saya. Jadi ada iman gracia, terus iman, aduh saya juga lupa tuh. Ada experiensia, terus ada nanti Pak, nanti saya kirim lagi deh Pak. Saya lihat catatannya. Oh ya, makasih. Iya Pak. Nanti siapa yang ingetin? Pak Haiki boleh ingetin saya Pak. Boleh, ada di YouTube. Boleh saya kirim ke Kobunau. Ada di Iya. YouTube. Iya, saya malah lupa tuh. Nah. Ada lagi Kobunau? Oh ya, cukup sekian dulu. Ya Pak, makasih. Makasih pertanyaan. Tanya Ko Jim. Ya, sama-sama. Oke. Udah jelas? Ada yang atau masih ada yang bertanya? Saya. Oh, silakan. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa biji itu kalau tidak jatuh ke tanah itu tidak akan bertumbuh atau berbuah ya. Iya. Nah, apakah kita sesudah jadi orang percaya atau hamba Tuhan itu langsung mati semua perbuatan dosa kita, dan kenyataannya kan tidak, bahwa itu memerlukan proses. Ya. Makanya tadi Pak, itu bagian kita adalah, halo, masih lanjut Pak pertanyaannya? Cukup itu?
Jadi walaupun sudah jadi hamba Tuhan pun kadang-kadang masih jatuh bangun. Ya, Nah, ini juga Rasul Paulus juga mengatakan tadi sudah disinggung sama Ko Jimmy bahwa ya, Rasul Paulus mengalami seperti ini di dalam Roma pasal 7 ayat ya. 17 Sampai 22 kan. atau 15 dulu. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kehendaki dan yang aku Ya. perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Nah, ini kan bukti bahwa walaupun dia sebagai hamba Tuhan pun kita pun sering mengalami seperti itu, bahwa itu tahu dosa. Ya. Baik itu mungkin perzinahan, dosa mungkin itu judi, dosa itu mungkin merokok, dosa kesombongan, amarah, dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya maupun hamba Tuhan itu masih ada. Apakah berarti kita belum mati, sedangkan firman Tuhan bahwa kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Nah, di sini katakan juga Rasul Paulus mengalami apa? Sebab di dalam batin aku suka akan hukum Allah. Kita semua hamba Tuhan, orang percaya pasti lebih suka akan hukum Allah, bahwa itu tahu salah. Tapi Rasul Paulus berkata, tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, ini Rasul Paulus mengalami bahwa di dalam kehidupan dia sebagai hamba Tuhan, bahwa dia melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Nah, itu hukum dikatakan hukum lain, sehingga dia menjadi tawanan hukum dosa. Nah, itu pun juga pasti semua di sini kaum pria mengalami, bukan istilahnya menjadi seperti Kristus yang tidak pernah berbuat dosa lagi ketika sudah menjadi orang percaya. Tapi jatuh bangun lagi seperti Ko Jim katakan, walaupun sudah jadi hamba Tuhan, gembala sekalipun, ya pasti ada marah, ada tersinggung, ada benci ketika kita di pojokan ataupun kita mungkin direndahkan, kita masih hidup, kita tersinggung. Nah, itu apakah itu kan belum mati berarti? Nah, mana menurut Jadi kalau tadi sebenarnya kan prinsip pertama, tapi saya ingin lanjutin dulu. Roma 7 itu sebenarnya kunci utamanya adalah di ayat 24 kalau nggak salah, yang Paulus bilang, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini, ya. Terus Paulus bilang, tapi syukur kepada Allah oleh karena Kristus. Jadi ketika dia mulai melihat kepada manusia lama dia jatuh bangun. Tapi ketika dia mulai memandang kepada Kristus, kepada salib Kristus, itu justru perhatian. Jadi sebenarnya kan tadi seperti yang tadi Pak Robi, jadi Roma 6 ayat 11 kan bilang, demikianlah aku memandangnya. Jadi kita memang ya jatuh bangun, berarti yang perlu menjadi PR kita adalah kita harus selalu memandang atau memahami atau mengidentifikasi bahwa diri kita sudah mati. Terus yang kedua tadi yaitu kesadaran akan Kristus. Hidup oleh roh apa sih? Ya, kalau kita baca Roma 8 itu kan Roma 7 tuh. Roma 8 ayat 1 2, dan yang saya bilang tadi membebaskan saya, menjelaskan prinsip hidup oleh roh. Hidup oleh roh itu sederhananya adalah kesadaran terus-menerus akan kehadiran Kristus. Kesadaran akan terus-menerus akan karya salib Kristus, akan kebangkitan Kristus. Nah, itu memang yang perlu dibangun, kesadaran itu. Ya. Iman kita itu terus diproses ya. Proses terus, ya. Kita belum mati dong. Ya, karena cara pandang kita, karena kematian yang dimaksud kan bukan kematian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Hindu kan, atau orang-orang Kristen Katolik seperti yang tadi saya bilang Martin Luther lakukan dengan cara menyakiti diri, bukan seperti itu kan. Tapi semuanya dimulai dari cara pikir, cara pandang, dan iman. Sebenarnya di dalamnya ada iman, ya. Dan Galatia 2 ayat 20 tadi kan sebenarnya yang harus menjadi praktek hidup. Namun aku hidup tadi kok, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Ya. Dan saya ngalami yang seperti yang tadi saya bilang, saya 1 tahun terikat. Nah, setelah saya dapatin kebenaran itu, saya ingat sekali waktu itu masih di rumah di Bekasi.
Dan saat itu saya dibebaskan, udah berjuang selama 1 tahun, tapi sampai hari ini puji Tuhan kemenangan itu terjadi. Ketika perhatian atau fokus saya kepada Kristusnya, ya, kepada pemahaman bahwa saya telah mati, yaitu memang iman, balik lagi kepada iman, kesadaran itu. Ya. Jadi mungkin di satu hal itu memperoleh kemenangan tidak lagi melakukan, tetapi yang lain-lain masih perlu proses ya. Seperti mungkin saya juga dulu penjudi, sekarang udah nggak pernah berjudi lagi. Dulu saya perokok, sekarang sudah total tidak berubah. Tapi yang lainnya kan masih ada, ya itu kan mungkin proses ya. Ya, makanya pentingnya kan perenungan firman, pentingnya bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Ya, kalau komunitas pria lah, atau di komsel itu kan akan mendorong kita kepada kesadaran itu, kepada kebenaran. Oke, thank you. Gitu Pak. Ya, Tuhan berkati. Maka menjawab. Amin, puji Tuhan ya. Udah ya, udah dijawab semua ya. Oh, mungkin ya ada penjelasan tadi dari Bro Baran juga. Mungkin udah jelas ya. Udah jelas kalau misalkan nanti ada yang penasaran bisa langsung uh, ke Pak Jimmy ya. Karena waktunya kita udah juga cukup terbatas ya. Terima kasih buat Pak Jimmy untuk firmannya dan buat Rapi untuk pujiannya. Saya serahkan kepada Bro Haiki ya. Silakan Pak Haiki. Sama-sama Pak. Oke bro, thank you Bro Gunawan. Tapi Dr. Jimmy mantap, thank you firman Tuhannya luar biasa. Penjelasannya sekali, Pak Jim, thank you ya. Pakai baju ini lebih heran kemudian nama Tuhan. Tuhan, malam hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yaitu mati untuk hidup. Dan bagi orang percaya, mati untuk hidup adalah cara pandang terhadap diri kita ya. Cara pandang kita telah mati untuk dosa. Dan yang kedua adalah tadi Pak Jimmy katakan hidup untuk berbuat, dan yang ketiga adalah kesadaran akan Kristus secara terus-menerus ya. Kita belajar untuk selalu sadar akan kehadiran Kristus secara terus-menerus dalam hidup kita, dan Kristus hidup di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita harus tetap terus pegang pada Kristus. Dan kalau saya boleh pinjam kata dari Pagem, tidak ada yang imun terhadap dosa ya. Kita semua nggak ada yang kebal terhadap dosa. Jika kita hidup dalam kebenaran, saya percaya itu menjauhkan kita dari dosa. Amin. Puji Tuhan. Thank you Pak Jim sekali lagi. Teman-teman AMJ, terima kasih malam hari ini. Terima kasih buat ada yang di Pangandaran, ada yang di Oke, thank you ya. Sudah bergabung ada 25 partisipan tadi. Mudah-mudahan, Bro Rapi, thank you. Pak Gem, barangkali ada sesuatu yang sampaikan buat para pria. Thank you, Pak Gem. Berkati. Masih di mute, Pak Gem. Pak Gem masih di mute. Pengumuman, Bro. Oke. Pengumuman belum? Ya. Ya, pengumuman dulu mungkin gitu. Sorry. Oke, pengumuman sepanjang minggu ini, pengumuman AMC. Pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Oke, tiap pagi ada 2 pagi, jam 5 sampai jam 6 pagi, di link yang sama. Di malam hari ini, dari hari Senin sampai Sabtu, saya tetap mengundang sahabat-sahabat MT untuk bisa bergabung dalam Zoom ibadah 2 pagi, jam 5 sampai jam 6 pagi. Selanjutnya kita akan onset. Minggu depan kita akan onset dengan tema melepaskan keakuan yang akan dibawakan oleh Pastor Doni Tirta. Kamis 25 April 2024 jam 7 malam ya di gereja onset ya. Teman-teman yang bisa hadir boleh kita sama-sama mengikuti ibadah bagi Permens Community dengan tema melepaskan keakuan yang akan dibawakan oleh Pastor Doni Tirta. Selanjutnya, oke, persembahan atau kas kolektor melalui persembahan AMC
Nggak boleh melalui rekening 676 nih, 175503 Bank BCA atas nama Bapak Pemulihan Utama. Saya juga berharap teman-teman untuk mensupport pekerjaan AMC boleh mempersembahkan kolektifnya melalui rekening pertemuan AMC 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Pemulihan Utama. Ada lagi bro? Oke, itu aja mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Sorry Bagam, makasih Tuhan memberkati. Ya, ya. Selamat malam para pria-pria yang luar biasa. Hari ini kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang oleh kita semua. Terima kasih, Jim, buat firman Tuhannya. Tadi ada pertanyaan sebetulnya tadi dari Baren siapa? Ya, Ya tadi ya. tentang iman Kristus gitu. Ya, Ya, yang betul. kita miliki. Nah, Langsung jawab mau atau dijawab? nanti? Nanti aja langsung Japri aja lah. Japri ya. Ya. Nah, Japri. Kekhususan nih kok. Kekhususan. Iya, iya. Memang itu iman Kristus biar sama Jibi langsung. Ya. Coba ya, kalau kita pakai apa sih definisi iman? Iya. Iman adalah apa? Bukti daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, apa? Kemudian apa? Tidak sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, coba. Dasar Iman dari segala sesuatu yang adalah kita lihat, bukti dari sesuatu yang kita harapkan. bukti daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukan bukti sebetulnya. Dasar dulu. Dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, itu kan? Ya, coba ganti kata imannya dengan Yesus. Nah, itu benar. Yesus adalah segala dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Pas kan? Betul ya? Coba ganti kata dasar imannya itu diganti sama Yesus. Pas. Yesus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti. Yesus itu adalah bukti daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dari segala bukti yang kita tidak lihat. Nah, itu pasti pas. Itu iman. Ya, kiranya semakin ini pria-pria AMC ini semakin apa bertumbuh dan bisa berdampak berbuah. Ya, saya percaya ada banyak pergumulan tadi saya lihat. Ya, Bun Hao juga banyak pergumulan kelihatannya ya, sehingga ingin detail. Ya. Oh ya. Ya, begitulah. Tapi itulah kebenaran waktu itu masih lajang waktu itu pas untuk Bun Hao itu. Ya. Jadi ya kita doakan Bun Hao punya pasangan secepatnya. Supaya ya sama ya, karena tidak baik manusia itu seorang diri saja. Haleluya. Ya, kita doa sama-sama nanti untuk Bun Hao. Ya, pasti ada pasangannya, Hao. Amin, amin, amin. Ya, sesuatu hal yang perlu kita terus. Tadi saya tertarik kepada tentang ilustrasi anjing itu memang. Dan pertanyaan dari Pak Robi tadi, memang sebuah proses. Tapi bagaimana anjing yang kita kasih makan yang mana dulu, yang putih atau yang hitam? Saya percaya kalau yang putih itu rohani kita, karena tadi dikatakan Galatia, hidup dalam daging ini, hidup dalam iman di dalam Kristus yang mengasihi kita dan yang menyerahkan dirinya kepada kita. Itu salib. Ya, semakin roh kita semakin mengenal, menyadari akan Kristus, semakin daging ini disalibkan. Makanya Paulus katakan yang kukehendaki adalah mengenal tentang kebangkitan, penderitaan, supaya aku bangkit. Kuasa kebangkitan itu nyata dalam hidupku. Bangkit dalam apa?
dalam roh kita, saudara. Ya, daging kita semakin mati. Saya percaya kalau kita terus kasih makan roh kita nggak usah berperang dengan daging. Ya, saya sering kali katakan, kalau roh yang di dalam kuat, yang di luar nggak bisa kalahkan kita. Kalau di dalam ini kuat, yang di luar pasti nggak bisa kalahkan kita. Mainannya kita di luar terus, makanya sering kalah. Mari kita perkuat di dalam, ya, banyak dekat dengan Tuhan, banyak mengenal akan Tuhan, menyadari hadirnya Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, ya, ada persekutuan dengan komunitas, saling membangun, saling mendoakan. Saya percaya dosa itu, ya, kalau roh kita kuat, saudara akan menang dan menang di dalam pendirian kita kepada Tuhan. Memberkati kita semua. Nanti saya mohon Pak Robi akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih saat malam hari ini Tuhan kami boleh diperlengkapi dan kami boleh selalu diingatkan akan kebenaran firman Tuhan agar kami menyadari bahwa kami belajar untuk melakukan setiap firman Tuhan. Kami mati bersama Tuhan dan kami juga bangkit bersama dengan Engkau. Biarlah kami juga boleh mematikan setiap keinginan daging kami dan kami boleh senantiasa hidup seperti Engkau Tuhan, dan Roh Kudus yang memampukan keberadaan setiap kami sebagai pria-prianya Allah pada saat malam hari ini Tuhan. Ya, Roh Kudus yang terus menolong, memampukan setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jimmy yang telah memberitakan firman Tuhan, tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan bukakan rahasia firman Tuhan sehingga hamba-Mu Bapak Pendeta Jimmy boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini memberitakan firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati, Tuhan urapi dalam setiap pelayanan, Tuhan berikan kekuatan kesehatan baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan berkati juga anak istri, cucu menantunya juga Tuhan jadikan keluarga hamba-Mu ini menjadi berkat dan menjadi saksi. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga berkati hamba-Mu Bro Haiki yang menjadi ketua AMC ini Tuhan. Tuhan juga pakai hamba-Mu ini untuk menjadi alat-Mu untuk menjadi saksi-Mu baik di dalam kehidupannya secara pribadi maupun keluarganya, istri maupun anaknya juga Tuhan pakai untuk menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga senantiasa memberkati di dalam usahanya, dalam pekerjaannya, rumah tangga. Tuhan berkati karena nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Dani Wiliardi sebagai gembala sidang juga PPS Agape. Tuhan juga tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan agar hamba-Mu dapat mengembalakan setiap jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan, sehingga jiwa-jiwa yang dipercayakannya boleh bertambah-tambah baik bilangan maupun kualitasnya hingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan juga anak cucu menantunya juga ke dalam kuasa-Mu, ke dalam kasih karunia-Mu, ke dalam anugerah-Mu. Tuhan berkati di dalam keluarga hamba-Mu ini, baik di dalam usahanya, dalam pekerjaan rumah tangga maupun kesehatannya. Tuhan juga berkati keberadaan daripada setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Tuhan juga pakai para pria-prianya Allah, baik yang telah melayani, yang telah ambil bagian di dalam pelayanannya, di dalam AMC ini Tuhan juga urapi dalam setiap pelayanan dimanapun mereka melayani Tuhan. Biar Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba yang telah ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan juga pakai setiap kami sebagai pria-prianya Allah yang hadir saat malam hari ini Tuhan. Jadikan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, dan nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, dan kami akan beristirahat ataupun akan melakukan aktivitas kami yang lainnya. Dan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan yang akan senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sama memberkati siapa orang yang percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Kak Robi.